Kali ini kami hadirkan kisah nyata yang sengaja kami tulis di sini untuk memberikan pengalaman kepada Anda, sekaligus sebagai bahan curhatan atas yang dialami oleh salah satu teman kami. Dalam kisah ini, sengaja kami langsung menulis sesuai dengan email yang kami terima tanpa ada edit. Kisah ini bercerita tentang gue dan seorang anak tetangga gue yang lebih kecil dari gue. Sebut saja namanya Santi. Dia berusia 4 tahun lebih muda daripada gue. Ketika itu gue baru lulus sama dan dia kelas 3 SMP. Santi sangatlah cantik untuk ukuran anak seusianya. Bibirnya yang tipis, kulitnya yang putih bersih, rambut panjang bergelombang, dan tentu saja dadanya sangat padat dan berisi. Pada suatu sore, gue sedang online dengan menggunakan komputer kesayangan gue. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pagar rumah gue dan mengucapkan salam. Ternyata Pak Widodo, tetangga gue. Dia meminta tolong instalin ulang OS laptopnya sama gue yang notabene-nya dewa IT di lingkungan gue. Tanpa banyak omong, gue pergi ke rumah dia. Di rumahnya sedang ada 2 orang anaknya, yaitu Rama dan Santi. Rama sedang bermain PS di kamarnya dan Sheila menonton televisi di ruang keluarga. Rama adalah adik kelas gue di sekolah, tapi gue kurang akrab dengannya. Sedangkan Santi dalam cerita dewasa ini adalah anak bungsu Pak Widodo. Dia masih SMP tapi perawakannya gak kalah dengan teman-teman satu angkatan gue. Dari dulu dia selalu jadi target bayangan gue di kamar mandi. Setelah 2 jam gue install ulang laptop Pak Widodo, sekaligus memasukkan program-program penting yang akan dia gunakan. Selama 2 jam itu pula lah gue mesti nahan sang di ruang keluarga Pak Widodo karena ngeliat Santi duduk di sofa dengan kaki terangkat ke meja dan hanya mengenakan hat pins dan tank top yang super cantik. Mungkin karena bosan menonton televisi, Santi pindah duduk ke sofa di depan gue. Dia mulai ngajak ngobrol gue. Masih lama ya mas? Gak kok, dikit lagi. Tinggal install Winamp doang. Gue membalas. Oh, soalnya Sheila make laptopnya, ada tugas sekolah yang mesti dikerjain. Lah, malam minggu masih aja ngerjain tugas sekolah. Jalan-jalan dong Sheila. Emang cowoknya Sheila kemana gak ngajak jalan? Gue nyoba bercandain dia. Gue gak punya cowok mas, baru putus. Makanya males kemana-mana. Sheila menjawab, masa sih? Biasanya pada ngantri. Hahaha, ya udah gue selesain dulu ya. Lalu gue pun kembali berkonsentrasi pada laptop Pak Widodo. Akhirnya setengah jam kemudian selesai juga. Dan gue persilahkan Santi buat make laptop itu. Sedangkan gue diajak makan oleh Pak Widodo. Setelah makan gue ngobrol-ngobrol dengan Pak Widodo. Ternyata malam itu dia akan berangkat dinas keluar kota. Sedangkan istrinya sedang rapat perusahaan di Bogor, sehingga harus menginap di rumah orang tuanya. Gue pun cuma cengar-cengir aja dengar cerita dewasa dia soal pusingnya mikirin proyek. Gak beberapa lama setelah itu Sheila masuk ke ruang makan. Mas, itu kok internetnya gak bisa nyala? Masa? Coba sini gue lihat. Gue pun segera menuju ke ruang keluarga. Ya ini sih emang koneksinya aja lagi down. Namanya juga modem CDMA. Gue menerangkan kepada Santi. Ya terus gimana dong mas? Gue besok mau jalan. Mesti ngerjain tugasnya sekarang. Gimana ya? Kalau gini sih paling lo kerjain di warnet. Atau kalau mau di rumah gue. Ya udah gue ke rumah lo deh mas. Santi pun menghampiri ayahnya buat minta izin ke rumah gue. Dengan santai Pak Widodo mengizinkan putri ke rumah.
Gue, maklumlah Pak Widodo dan gue udah sangat dekat. Dia percaya sama gue. Lalu gue dan Santi pun langsung menuju rumah gue, yang hanya beberapa meter dari rumah Pak Widodo. Malam ini rumah gue sepi. Soalnya semuanya lagi pada keluar kota buat mengikuti acara nikahan paman gue. Santi gue ajak masuk kamar gue. Soalnya komputer gue ada di kamar gue. Di saat Santi mengerjakan tugasnya, gue tiduran di kasur double bed gue sambil membaca beberapa buku cerita dewasa. Setengah mampus nahan ngelihat perawakan Sheila di depan gue. Dia tetap pakai headphones tapi sekarang pakai sebuah baju Bali yang longgar. Dilapisi hadi berzipper yang gak dikancingin. 1,5 jam gue nungguin dia ngerjain tugasnya sambil dengerin lagu. Setelah selesai, gue ajak dia makan. San, lo belum makan kan? Makan dulu yuk. Nggak mas, masih kenyang gue. Iya, gue boleh nginep di sini nggak? Gila lo, antara Om Wido ngomelin gue lagi. Padahal sebenarnya gue makin seneng dengar omongan dia. Nggak apa-apa mas, meus gue di rumah. Cuma ada Bang Rama sama si Imba. Ayah paling udah jalan dinas. Bete gue, ya udah tapi nggak apa-apa kan? Gue memastikan daripada kena semprot Pak Widodo. Iya mas nggak apa-apa. Ngapain kek mas biar asik nih? Bosen gue. Gue pun duduk di depan komputer. Awalnya gue mau nyalain MP3 gue. Tapi tiba-tiba terbersit niat kotor gue akibat dari tadi membaca buku cerita dewasa. Akhirnya gue buka koleksi film gue. Mas apaan tuh? Wah gila lo malah nonton begituan. Santi protes ke gue. Lah kan kata lo tadi mau yang seru. Ini seru banget malah. Yaudah dah kalau nggak mau gue matiin. Ya jangan dulu mas. Pengen lihat gue. Penasaran? 5 menit nonton film itu. Muka Santi semakin mirip dengan pemeran wanitanya. Terlihat dia dari mukanya. Gue pun terus memandangi dia mencari momentum yang tepat dan nggak beberapa lama. Dia menaikkan kaki ke bangku dan melipatnya di depan dadanya. Secara tiba-tiba terlihat cahaya kilat dan diikuti suara menggelegar dari luar. Ternyata malam itu akan turun hujan yang lebat. Dan secara tiba-tiba, Santi juga langsung bangkit dan mendekati gue sambil bilang, "Mas, kayaknya mau turun hujan nih. Santi pulang dulu ya." Tadi sore Santi nyuci sepatu lupa belum diangkat tanpa menunggu jawaban dari gue. Santi langsung berlari keluar karena hujan sudah mulai turun. Dan selang beberapa menit hujan mulai lebat dan gue pun cuman bisa nyengir. Ya, gara-gara hujan mendadak.